Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan juga share di konten Suara Misteri Channel. Dan semoga yang berbaik hati diberikan kebaikan juga 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wadidaw. Dan kali ini gue kedatangan narasumber gue, CS gue, yang sering kita nongkrong bareng, dan dia mempunyai cerita yang cukup menakutkan di pengalaman hidup dia. Yuk, mari kita kepoin sama-sama kira-kira cerita apa yang ada di narasumber gue hari ini. Nal? Ya, Bang Bogel, siap, mantap. Sehat semua, Nal, ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat, anak sehat. Alhamdulillah. Ya? Amin, amin, ya rabbal alamin. Nal, mungkin Lanang Lining atau netizen pengen dengar cerita lo, silakan. Iya. Kalau mungkin dari cerita yang di warung inilah. Di warung ini ya. Memang baca. Dulu mungkin tahun 2005-an lah mungkin. Baru dibangun, apa pindah ke sini? Ya, saya di sini kan tahun 2003. 2003. Nah, anak saya yang paling tua itu umurnya paling buat itu sekitar 2 tahun. Sekarang udah 19 tahun. 19 tahun di sini berarti. 17 tahun. Lewatnya baru-baru di sini. Baru-baru di sini. Lama juga sih. Lumayan. Dari 2 tahun, 3 tahun tamat sekolah langsung di sini. Langsung di sini. Langsung di sini. Ya, Cuma itulah. apa aja di sini, Nal? Nah, itulah Bang, kadang cerita-cerita gitu kan, kadang kan kita dianggap ada ya enggak. Kalau enggak, kadang-kadang ada. Ada. Emang gitu. Awal-awal di sini itu dulu namanya orang baru, saya baru pindah di sini juga. Emang mungkin dibilang pengenalan kali ya, apa bagaimana nggak gitu. Ngerti. Setelah saya tanya-tanya, mungkin di daerah sini kata orang sih memang agak angker lah, serem. Memang kalau kata orang memang serem, tapi nggak apa-apa, orang begitu nggak ganggu, nggak apa. Mungkin karena lu baru. Mungkin dulu dikerjain begitu kali. Apa iya begitu kata saya. Memang iya juga sih katanya. Sampai sekarang sih memang nggak ada lagi. Cuman baru-baru itu doang. Pas baru-baru itu banyak banget. Baru tinggal di sini banyak banget Bang. Apa aja tuh, Nal? Banyak banget cerita kalau pas di sini. Memang daerah sini itu memang dulu orang bilang itu kampung gedong. Memang di depan ini, ya, depan warung sini itu di TG ini, depan warung ini dulu kan rumah gedong Bang, rumah Belanda. Oh, rumah Belanda. Tempat penyiksaan orang-orang. Misalnya kalau ada orang dihukum sama Belanda dulu, biasanya tempat penyiksaan itu di sini, orang cerita ya orang dulu. Tapi di sini bukan penjaranya, bukannya? Bukan penjaranya. Interogasi doang. Interogasi, tempat penjaraan, tadi eksekusinya di sini. Dulu kalau orang dulu cerita itu.
Saya tinggal di tahun-tahun segitu memang lagi di sini sih belum ada, memang belum dibangun apa-apa. Memang warung ruko ini daerahnya emang sepi banget. Sepi tuh sini ya. Sepi banget. Sebelum saya ambil 2 ini bang, toko ruko kan dulu kan saya sebelah sini, sebelah ini ruko. Ruko rumah makan Padang kan sebelah kiri. Di sini dulu wartel. Oh buat telepon. Wartel, dulu kan masih zaman tren wartel tuh. Yang punya dulu orang Makassar, Bu Andi namanya. Bu Andi. Bu Andi memang dia orangnya memang agak religius juga, memang agak percaya juga. Oh sama gitu-gitu. Dulu saya bukannya nggak percaya sih, cuman saya kadang-kadang dulu mikirnya agak rasio gitu. Kalau gitu masa iya kan gitu, orang nggak mungkin gitu, betul nggak mungkin masalah begitu, apaan sih itu mah tahayul. Dulu kata saya kan begitu. Lama tahun cerita pas saya baru buka, memang 1-2 bulan saya buka di rumah makan warung Padang ini kan. Nang wartel sebelah ini dia punya anak bang, 2. Dua, 1 perempuan 1 laki. Tapi Ronald belum punya anak saat itu. Saya udah punya 1. 1. Baru umur 2 tahun. 2 tahun. Oh ini agak gede. Saira tuh. Yang sekarang umur 19 tahun tuh, kata dia tuh. Saya banyak 1 saya. Ini anak yang Makassar yang di sini yang wartel itu, dia punya anak 2, laki perempuan, si Widya sama Adi itu memang. Pas kejadian itu memang malam Jumat, hari Kamis sore itu. Kamis sore, saya juga nggak tahu kan, pas biasa jam 4 sore, jam mau maghrib itu saya manasin gulai itu kan, manasin sayur ke belakang, balik ke depan. Tuh, anaknya warnet ini, yang punya warnet dulu di sini ini, nggak tahu teriak-teriak. Sore itu awalnya. Yang kecil apa yang gede? Yang dua-duanya. Keluar masuk, lari-lari dia ke depan belakang kan. Dia bilang dia teriak itu nggak ludah, dia teriak. Ntar dia lari ke depan, woi, kuntilanak, segala macam, datanglah, gitu kayak film-film ngomongnya. Gitu. Berdua, orang apa sih? Saya dengar dari belakang. Dia bilang tuh orang ngapain teriak-teriak, emaknya nggak dilarang atau segala macam. Saya ke depan, kamu ngapain sih? Saya bilang teriak-teriak begitu. Ketawa, masuk lagi ke dalam, terus keluar lagi, dia teriak begitu lagi. Saya udah ngerasa nggak enak tuh sebenarnya. Ada apaan? Lewat itu ya udah. Lewat jam 7-an, jam 8-an. Jam 7-8-an. Saya dari warung sebelah kan, saya ke sini main ke warnet. Kata ngobrol sama orang tuanya, tuh anak kan, sama Bu Andi, sama Pak Andi itu, kata Pak Andi, Nal, kok bau ini ya, katanya, bau daging kebakar. Kata Pak Andi itu. Saya bilang, enggak apa, lagi manasin apa kali di sebelah gitu. Enggak ada Pak, saya bilang, bau apaan gitu. Gosong katanya. Enggak ada Pak, saya dari enggak masak, enggak apa. Maksudnya posisi enggak masak lah. Enggak ada. Dia bilang, masa itu Pak? Iya katanya. Dia pun kayaknya udah ngerasa nggak enak kali. Kalau saya kan nggak tahu. Iya, enggak ini kali Pak, dari belakang kali, orang bekas sampah kali. Dan masuklah saya ke dalam kan. Nggak lama, saya tutup warung. Udah jam 10, jam 11 tuh. Saya tutup warung. Masuk ke dalam, tidur. Ini anak saya ini nggak bisa tidur, nangis mulu. Nangis terus. Saya bilang udah diam Kak, nggak mau, nangis terus. Saya ajak keluar, gendong keluar kan, cukup tidur, masuk lagi ke dalam, nangis lagi. Saya capek mau ngajak keluar, sampai saya teriak-teriak, ada apaan ini? Saya bilang, mau ngapain sih? Saya macam nanya, anak nggak ada salah kan, saya bilang gitu. Iya, saya teriak-teriak lupa. Kalau mau keluar aja lah. Saya bilang nggak apa-apa. Mau bentuk apa kek? Saya sampai begitu, saya keselnya. Diem, tuh anak tidur. Udah tidur aja. Saya itu tidur dulu. Memang
Kalau kamar saya emang pas jalanan dari kali ke belakang di warung ini kan ada kali. Oh, belakang kali. Kali. Saya baru jam 11-an lah tuh, kalau nggak salah jam 11-an itu. Antara tidur apa enggak, kayak orang bilang tuh tayan-ayan namanya, kalau orang Padang orang bilang tayan-ayan namanya. Tayan-ayan antara tidur apa enggak. Oh, baru kayak kalau orang bilang mau bunga-bunganya tidur lah, mau tidur tuh. Ya mau ngerep-rep lah istilahnya. Kayak rep-repan gitu. Rep-repan, lampu saya matiin, semua orang gelap. Kayak denger suara dari belakang tuh kayak orang lari bang dari belakang ke depan, dari kali itu arahnya ke depan gitu. Di samping kamar tuh. Lari gini-gini dianya, kayak duduk kayak tumit di iniin ke ubin lah, duduk bangun saya. Waduh, ada apaan tuh? Lari ke depan. Kita tahu kok nggak ada. Mungkin seorang apa 2 orang, 3 orang? Itu kayak 2 orang 3 orang cuma ada lari itu ke depan. Saya bangun nggak ada, saya ke depan nggak ada. Oh, ini kali tidur lagi saya begitu. Lari lagi dari depan ke belakang, duduk. Lari ke belakang, waduh. Berarti kan saya lihat lagi nggak ada. Lari ke belakang, pas saya keluar nggak ada apaan ini. Saya sampai masih nggak habis pikir, kayak ini dalam pikiran itu nyata banget perasaan. Nah, saya tidur itu malam, tidur pas tidur itu baru jam 11 malam tuh namanya. Baru jam 11 malam. Jam 11 malam. Nah, jadi besoknya itu kejadian tuh memang dari belakang ke depan, dari kali itu ke depan. Berapa orang lari tuh rame itu perasaan. Lagi depan belakang rame, entah 3 kali 4 kali balik tuh. Nah, itu saya udah enggak kayak saya bilang tuh udah apaan. Wajar nih. Enggak wajar gitu kan saya kan. Udah besok pagi saya ke pasar. Saya kan pasarnya biasa dulu jam 4-an dulu, jam 5, setengah 6 itu tumben warnet itu dibuka. Pas saya mau ke pasar, ada apaan Bu? Nah, orang yang warnet itu Bu Andi itu sama lakinya lagi nangis aja. Oh, dia berdua lagi nangis. Nangis tuh, isinya dia nangis. Ada apaan Bu? Saya bilang, nggak tahu Bang Ronald, katanya apa? Saya lihat etalasenya itu Bang. Kok bisa etalase itu bisa rubuh tuh? Bisa rubuh. Saya juga bingung kalau etalase itu bisa berantakan begitu isinya. Kalau kata dia ini Barono ini ada apaan ya? Kata si orang Makassar tuh, saya padahal nggak ada salah di Barono di sini katanya. Kok saya dikerjain begini? Katanya. Emang ada apaan Bu? Nggak tahu katanya. Ini pintu wartel itu malam katanya goyang-goyang. Oh. Dia bilang tuh, wah masa sih Bu? Iya Barono. Waduh ini gimana ya katanya. Padahal saya nggak salah loh, apa sih katanya. Wah Bu, masa sih Bu? Salah kali Bu? Dia bilang, enggak, ngomong benar Bang Ronald, saya nggak ini, kata dia. Kayaknya dia nggak seneng saya di sini gitu kan. Anak buahnya ini, dia terus anak buah cerita juga. Tadi saya lihat, dia bilang ada orang pakai celana lepis tinggi banget Bu di pojok, dia bilang itu. Oh, sampai begitu. Waduh, saya nggak jadi ke pasar. Dia dengar cerita itu, waduh, masa sih Bu? Iya, makanya Bu, saya di malam juga saya ngerasain banyak orang lari dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Saya pikir ada apaan gitu kan. Dia bilang iya Corona, saya nggak tahu ini Corona, nggak dibilang gitu. Itu apa dampak dari anak yang pertama manggil-manggil itu bukan? Mungkin kayaknya sih emang sih awal dari situ kali. Nantang kali. Nantang, dianya emaknya juga diem aja lagi itu karena dibilangin. Saya juga udah ngerasa begitu, kenapa sih itu anak kok sampai begitu banget. Yang saya heran tuh sampai dari situ. Waktu etalasenya hancur itu nggak pada bangun mereka semua? Nggak ada, nggak tahu dia. Dia taunya itu tuh pintu warnet itu kan berapa, kalau warnet dulu apa sih Bang, kalau satu warnet itu bok-boknya gitu. Iya, bok-boknya itu ada 4 tuh. Iya, goyang-goyang pintunya kata dia. Oh, ini pintu udah pernah goyang-goyang. Dia bilang, masa sih Bu ya? Masa iya sampai segitunya. Sedangkan saya kan, setahu saya kalau kadang-kadang kalau ngerakin gitu, kalau jin mau butuh ribuan jin loh. Kalau bisa bergerak begitu. Iya. Tapi kalau dalam keadaan gitu, saya percaya sama ibu itu kok dia sampai nangis-nangis begitu. Masa dia bohong kan? Nggak mungkin laki bini. Dia bilang. Baru gitu saya udah bantu-bantu juga, jangan-jangan ada apa-apaan di sini. Saya tanya orang besok begini, iya Bang, tempat lu tuh. Itu memang dulu memang tempat
zaman Belanda aja orang bilang itu katanya angker. Kalau di sini memang sering tabrak-tabrakan atau sering banget. Di depan jalan ini nih. Jalan ini. Tabrak. Entah nggak apa jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Iya. Jatuh sendiri. Doang saya motor apa ya? Gitu, jatuh sendiri gitu. Iya. Kalau baru-baru di sini mah kalau orang perpan itu udah nggak asing. Saya mah pernah juga tidur sore tidur sayang. Mana pernah sekali perpan itu memang itu apa ya? Entah repan apa namanya, saya tidur siang tuh. Setelah asar memang nggak boleh tidur asar, itu memang nggak boleh. Pas sekarang tuh saya bilang tidur setelah asar itu memang nggak boleh. Saya tidur pas entah iya itu entah bangun entah tidur tanggal antara perapan gitu, mata saya melek, tapi saya itu diajak. Saya diajak ikut lu, dia bilang. Cewek cowok yang ngajak? Banyak bang, diangkat. Perasaan saya diangkat kloteng ini, diangkat ke atas kloteng. Saya itu ngelihat kalau saya itu lagi tidur, terbang gitu, dipaksa ke atas. Dipaksa ke atas sampai di loteng dilihatin ini gua tuh di sini. Misalkannya dia ngomong begitu. Iya, saya juga nggak tahu. Saya bilang tegang kan begitu doang sambil direndeng kan. Nih, lu kenalin gua. Saya bilang gitu. Sampai sekarang memang kayak agak trauma juga, tapi memang itu baru-baru entah pengenalan apa. Gua begini, gua di sini begini nih. Jangan macam-macam. Perasaan dia ngomong begitu. Tapi saya lihat tuh saya tuh lagi tidur. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, cuma begini doang. Mau nyebut susah, tapi ngelihat aja mata melotot aja siang sebelum sore. Tapi habis gimana nggak bisa ngelawan? Makin dilawan makin kenceng. Berat ayo. Makin dilawan makin berat. Beruntung masih napas masih bisa. Kalau nyamuk segala macam orang gigit nepok nggak bisa, mata melek aja. Perasaan saya tersisa banget saya sore. Buru-buru cepet bangun. Aduh. Udah, iya ampun kata saya, udah saya udah tahu. Dia bilang udah jangan lagi, udah iya kata dia. Udah. Saya mau salah apa? Saya bilang udah nggak ada cerita. Tuh lihat lu, gua di sini nih kata dia. Perasaan dia ngomong begitu, gua di sini nih katanya. Lu jangan semena-mena. Perasaan gitu dia bawa itu. Diturunin lah saya itu tuh masuk. Diturunin lagi masuk tuh saya yang ke kayak arwah kayak jasad diangkat begitu. Itu bisa dibilang mati suri nggak tuh? Kalau mati suri kan bisa berhari-hari. Kalau mati suri mah bisa. Itu lama nggak dikubur? Dari sore, dari asar sampai maghrib. Lama juga, bisa 2 jam. Saya bangun sampai keringetan. Makin dilawan kayak makin susah. Itu pasar makin diangkat kayak makin gimana gitu. Gini. Jadi makin kayak nggak karu-karuan kalau dilawan. Itu sore itu pas turun diturunin sendiri. Saya yang dari atas diturunin sendiri. Waduh. Pas masuk lift bangun sehat-sehatnya itu nggak dilawan lagi, udah pasrah aja, udah terserah lah. Saya mau bagaimana terserah. Udah saya kalau tidurnya udah saya itu pas bangun. Astagfirullahaladzim, saya langsung nyebut pas bangun. Alhamdulillah. Di sini ada orang nggak waktu itu? Nggak ada. Sendiri? Nggak ada, istri lagi di depan. Saya tidur sendiri. Saya mau cerita sama istri, takutnya dia takut. Nggak mau lagi tidur, mana saya berani cerita. Nggak mau saya cerita. Itu kejadian memang luar biasa. Saya cerita tuh sama Teh Cimoy itu. Iya, Teh Cimoy. Cerita sama dia tuh, itu lu sih katanya berani-beranian tidur sore-sore di situ. Dulu tuh mah itu mau diceritain semua sama dia tuh. Wah Teh, ya kalau gitu mah, kalau tahu gitu mah ya kalau saya nggak salah apa Teh. Ya nggak apa-apa kali, kata dia itu mah minuman edan, dia mungkin kenalan doang. Kenalan tapi serem banget. Kenalan sih boleh ya kan. Iya. Jangan begitu caranya. Jangan begitu caranya gitu loh. Waduh. Tapi sampai sekarang sih alhamdulillah sih udah aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Mungkin iya kalau kata orang dulu sih memang kalau memang tempatin sesuatu lah pamit lah. Monggo lah. Izin. Kalau memang sih kan kita dunia kan berbeda. Kalau dia kan pasti ada gitu. Yang parah itu kalau kita anggap dia nggak ada kan ya. Itu yang paling ya emang itu yang saya tangkap itu memang dari situ tuh emang saya udah akuin kalau memang dia itu ada, ya anggap aja dia ada udah.
bagaimana kita cara menghargai dia itu, itulah. Permisi ya, numpang ya. Kalau kadang saya kalau mau buang air nasi itu kan permisi, numpang buang kalau air panas. Di sini tuh gitu biasanya. Pernah bang dulu karyawan saya, memang bocah kali ya, dibilangin susah di kamar mandi. Saya buang air nasi. Nyon, kata saya, malah buangnya nyon, lu kalau buang air nasi di kamar mandi numpang, apaan sih dah, kata dia. Nggak jelas banget udah, kata dia, dibuang, tumpah bang, air nasi tumpah, keraup ke mukanya. Orang sampai kelojotan. Nah, lu dari tadi kan gua udah bilangin, iya dah, maaf dah, kalau dibilangin tuh makanya ngerti. Iya. Kalau mau buang kayak keselokan segala macam itu kan memang harus numpang. Memang tempatnya. Kalau tempatnya itu kan memang tempatnya kayak polongan air. Iya. Tempatnya di tempat kayak solokan air, kamar mandi. Apa salahnya numpang? Udah kita anggap tuh dia ada. Iya. Tapi kan kalau kita numpang ngapain dia di situ? Iya. Nah, namanya kita numpang, ya jangan di situ. Berarti lu salah juga kan gitu. Menurut saya begitu. Kalau kita nggak ngomong kayak salah juga. Itu buktinya. Pokoknya kita salah terus deh kalau sama dia kan. Karena kan kita nggak ngeliat. Kita kan nggak ngeliat. Tapi kalau kita udah ngomong numpang, itu memang numpang itu kayaknya perlu juga sih. Tapi karena kita nggak ngeliat kan. Karena memang diciptain kalau memang goib itu kan pasti ada. Pasti ada. Kalau gue kan kalau nggak percaya gue itu berarti kan bukan Islam. Bukan Islam. Tuhan aja nggak melepuh kan mukanya kan? Nggak melepuh, cuman kelojotan aja. Perih karena air nasi baru mendidih. Kalau dandang saya kan dulu masakan 3 liter, diangkat, airnya dibuang. Iya. Airnya dibuang. Dia angkat, airnya dibuang ke kamar mandi, solokan. Kamar mandi itu kalau buang itu numpang. Apaan sih dah? Numpang macam dibuang mau jatuh. Pancinya kelopok. Muka sampai di situ kapok. Kejadian itu memang ada sebenarnya. Ada ya, ada benar. Sebenarnya ada. Saya banyak sih kejadian kayak gitu. Malah dulu pernah waktu saya di Padang. Oh pernah. Nah, gitu, Bang. Kalau Bang ngomong punya teman orang Padang sih masih mungkin tahu istilahnya inyek ya Bang. Inyek balang. Inyek balang tuh kalau bahasa orang sininya macan tapi enggak berbentuk. Ya. Dan macan kalau orang Padang tuh macan jadi-jadian. Iya sih suka emang di Sumatera kita pernah dengar juga. Itu ceritanya macam-macam kayak Panglima Kumbang kan dulu kan dari Sumatera. Silek macan kadang-kadang dijagain sama yang hal-hal yang begitulah. Dan itu ada itu makanya banyak orang sebagian ada yang memahami memang itu ada ya. Gitu kalau cerita dulu. Kalau sekarang udah terang benderang Padang. Dulu kan belum ada listrik aja, masih di jalan raya doang. Kalau di kampung nggak ada. Kita itu dulu Bang kalau belajar silat Muranda itu cuman pakai lampu minyak tanah. Bambu kali. Minyak tanah satu, minyak tanah. Kalau orang bilang sebut itu dama togo. Kalau pagi-pagi lubang itu udah hitam semua. Nah, pakai itu dulu belajar silat tuh. Nah, sering disengin tuh sama yang begitu. Dilempar pasir lah. Lempar pasir. Kalau yang begitu pasti kalau orang Padang pasti ngalamin kayak gitu. Kalau latihan silat segala macam berandai itu dilempar pasir. Tapi tetap lanjut aja. Dia tahu itu ya. Iya. Gangguan kayak gitu tahu tuh. Iya. Makanya dulu saya ngalamin sama almarhumah mak saya dulu pernah sekali di gendong macan. Kalau bilang di gendong macan. Mungkin saya kalau kayak sekarang kalau dulu saya segede ini mau takut juga. Masih SD Bang saya tuh. Kelas 2 SD tuh. Ya siapa sih yang nggak takut sama macan? Gendong macan. Digendong inyek balang. Itu kayak gimana cerita itu awalnya? Dari dulu kan kakak saya dulu muter ini Bang, bioskop dulu. Tancap apa bioskop gimana sih? Dia bioskop Bang, kalau ada pagar seng aja gitu, dibikin pagar seng. Dulu zamannya film Susana, Malam Satu Suro. Waduh, zamannya film itu. Kalau udah muter film itu pulangnya 1:30.
malam. Nggak tanggung-tanggung film itu apa ya, film Saur Sepuh dulu ya, Brahma Kumbara, Ya. Bari Pirma, film Dono, itu yang serem itu Malam Satu Suro itu lah. Busana itu kan dapet banget feel-nya. Iya. Itu dapet banget. Cuma di Tele Kuntilanak itu udah dia. Emang artis Nah, yang udah nggak persis banget kuntilanak tuh. Ya. dulu kalau Busana ngebayang itu. kalau ngebayang setan Busana juga. Dulu Iya. memang pas Mirip banget ya. pas banget ketawanya juga buat dia. Lo kalau dia mau denger dia ketawa dulu kalau di Padang mah nggak pernah keluar orang. Kenceng bagi suara bioskop. Kalau suara bioskop kan dulu pakai toa. Iya. Toa yang corong gede itu gitu. Jadi bikin trauma emang suara itu. Jadi bang dulu pas mutaran film pas habis mutar film tuh kan sekitar 1:30 tuh mungkin. Mak saya kan dagang di depan bioskop. Oh, udah bioskop dagang. Di depan bioskop tuh dia dagang. Pas habis beres-beres, emang keadaan gerimis lagi waktu itu. Pas hujan kayak gerimis agak gede juga tuh memang hujan. Beres-beres baru jam 2-an tuh. Pas mau pulang lampu udah matiin semua tuh kan. Nah ada tadi nih, memang ada nenek-nenek, memang lagi dia, memang emak saya memang habis ngobrol sama dia juga. Saya pikir dia teman emak saya kan, ngobrol lama saya nggak tahu, udah mak, saya udah ngantuk, pulang. Pulang jalan dari bioskop ke rumah saya itu lumayan jauh bang, dari 3 kiloan mah ada. Jalan dulu, namanya jalan kampung, jalan setapak. Tanya sama nenek searah. Oh, nenek itu ternyata satu arah. Searah. Cuman nenek itu kalau lebih 10 kiloan mah ada rumah dia. Rumah dia? Oh, lebih jauh lagi rumahnya. Makanya emak saya bilang kan nenek jalan 10 kilo, itu bareng aja sama kita. Sendirian dia? Dia sendiri itu cerita sama dia. Saya enggak. Kalau dulu saya bilang saya pikirnya itu temannya emak saya. Dia kan emak saya manggil dia emak juga. Udah saya ngomong sama apa, udah mak, saya kan manggil badan saya Nan, mak, Nan udah ngantuk mak, pulang yuk, saya bilang, mau pulang, udah yuk pulang, aja nenek itu ajak pulang, ntar kita bareng sama nenek itu, mak saya, iya udah, dia bilang pulang, udah beres bareng pulang gitu kan, lampu udah mati semua, saya nyalain tuh kalau dulu mah kita pulang tuh bang, kami pulang kalau orang Padang tuh ngumpulin apa pohon-pohon kelapa yang kering tuh. Oh, pohon kelapa. Dijadiin satu. Kan habis hujan, iya, basah kali ya. Dia batu tuh kan kita udah siapin di rumah siapin. Buat nanti kita pulang. Penerangan buat penerangan. Pulang nggak pakai senter. Senter aja dulu mah barang langka. Tahun-tahun segitu. Kita kumpulin tuh apa kelapa rembianya kelapa itu, daun kelapa itu disatuin kan, nanti dibakar pulang. Dia nyala tuh bang, kalau kita rapetin itu nanti nyala. Kalau bawaannya digini-giniin. Oh, harus diangin-anginin. Diangin-anginin tuh nyala. Gitu, ya. Nih, ntar pas mau mati diangin-angin lagi. Ya, itu kan penerangan sampai pulang. Jalan setapak tuh, jalan ke rumah saya itu mah ada tempat makan umum tuh 2. Kober lah. Kober. Kalau di sono kan kobernya nggak kayak di sini, memang serem banget. Kayak pohon-pohon apa tanaman yang biasa di pohon Kamboja. Nah, kayak gitu tuh masih aktif, masih ada pohon beringin, kain-kain putih, banyak kalau di sono. Memang pas banget jalan setapak tuh, memang pas banget di samping kuburan itu. Jalan. Gue banyak dah berapa titian tuh. Kalau ke tempat saya itu satu kali misalnya, saya ngelewatin titian dulu, ntar ada kali lagi lewati titian itu jembatan yang dibangun pakai pohon kelapa doang, 2 biji ditaruh. Nah, jadi lewat situ kalau pulang. Lewat situ kalau pulang tuh. Saya bilang, singkat cerita pulang lah. Udah mak pulang, udah mati lampu semua, udah beres-beres warung mak saya kan. Udahlah kita pulang. Nggak jauh dari bioskop. Kalau saya kan pulangnya ke arah belakang bioskop tuh. Nggak jauh dari belakang bioskop, mati itu. Ini lampunya. Apa suluh itu. Tapi udah nggak hujan. Udah nggak hujan. Mati itu suluh. Dia nyalain lagi, nggak nyala. Nyalain nggak, kata nenek, udah nggak usah dinyalain. Udah. Ntar tuh orang namanya, kalau hujan tuh kan gelap bang. Nggak ada bulan, nggak ada, gelap banget. Gelap gulita. Kata nenek itu kan, ya udah entan. Mak saya kan namanya kan Sri Entan. Udah entan kata dia. Pegangan tangan saya nih. Kita jalan aja.
Gitu, tuntunnya. ya emang tahu nek jalannya, emak tahu jalannya katanya. Kata emak saya kan, ya udah pegang aja. Ya, saya takutan mak, namanya sampai pegang begini kan, ditenteng begini sama ditarik-tarik begitu, gue ikut aja. Sebenarnya jalan ke biri-birit gitu, mak itu jalan ke biri-birit, saya ikut-ikutan biri-birit jalan kayak begitu. Nggak tahu sampai rumah. Nanti yang saya bilang, kaki saya ini nggak belok, pada jalan ke rumah itu melumpur. Saya yang perasaan saya nggak ada lewatin jembatan, nggak ada lewatin kuburan, kok tahu sampai rumah. Cepet gitu ya? Iya, sampai saya ngantuk, sampai rumah saya tidur aja. Mak saya masih heran, mau nanya, udah malam. Iyalah, bingung lah. Tidur, sehingga saya, 3 iya makanya saya ingat saya pas tidur tuh mak saya bangun, ngantap intip apa intip sih, apaan sih mak? Mak nenek itu ngomong, udah pulang aja. Oh, nenek itu dia ngomong tuh, saya tidurin di ruang tamu. Oh, nginep dia? Dia mau pulang. Awalnya nenek itu mau pulang, mau pulang. Emak saya kan nggak tega mau pulang, emak udah tua, ngapain sih pulang? Udah tidur di sini aja. Emak saya di pasar juga, ya udah deh tidur di situ. Ngomong malam itu emak saya kayaknya gelisah banget, nggak tidur. Kalau saya mau tidur aja. Ada apaan sih mak? Saya bilang, tahu tuh katanya nenek itu ngomong siapa? Nenek itu ngomong. Dia ngobrol aja. Dia bilang suruh pulang aja. Udah pulang. Kata mak saya, perasaan mungkin sangka mak saya ini nenek ini mau pulang. Iya. Kita goreng udah nek di sini aja. Itu tidur. Paginya mak saya nanya tuh sama nenek, itu, mak tuh, tadi malam siapa yang ngecek? Katanya. Bahasanya kan tadi malam sama siapa ngobrolnya? Gitu. Enggak, katanya ngobrol sama siapa? Enggak katanya. Saya juga curiga. Awak juga heran. Heran ngecek mak. Kok tahu-tahu sampai rumah? Padahal semalam kan lampu mati, enggak. Dia bilang enggak ada lewatin jembatan, enggak ada lewatin kuburan, kok tahu-tahu sampai rumah. Kok bisa-bisa capek saya di rumah nenek kan. Mata nenek masih mulai mencak lah, kata mak saya kan masih bagus tuh matanya katanya. Kok bisa ngeliat gelap banget. Tahu sampai rumah. Saya juga kata mak saya kaki saya aja nggak ada becak-becaknya, mau ada apaan gitu, tanya sama neneknya senyum aja. Berarti iya kata nenek saya, itu mah tuh kakek, dibilang ini awak tadi malam menolong. Ini awak mau bawa katanya. Kata mak, ini bawa kecil mak saya kan, kata mak saya, tanya lagi mak, iya semalam itu kita pulang dibawa, digendong, kata dia. Mak saya langsung, waduh pantiak kau ya, kata pantiak mak kalau tahu gitu mak nggak usah nginep aja semalam, langsung pulang lah, kata mak saya kan, langsung pulang aja semalam tuh. Katanya, ngapain lagi? Mak saya lagi rejetan. Nenek senyum aja, ketawa aja. Tapi memang bahasanya memang agak bercanda gitu. Itu cerita itu tuh mak saya sama dia tuh, nggak tahunya memang nenek itu memang ada garis turunan. Garis turunan. Karena garis turunannya itu kalau bahasa Padang nggak bisa ditolak, nggak bisa juga diminta. Datang dengan sendirinya. Memang dia datang ngikutnya sama dia. Nanti mungkin setelah nenek itu nggak ada atau ngikutnya sama siapa kita nggak tahu juga. Itu biasanya ngikut bang, nggak bisa dipinta, nggak bisa diapa. Emang dia ngikut sendiri. Tapi makanya saya bilang dari itu memang iya kali ya. Saya baru sadar memang ada kali yang begituan ya. Saya cerita, kalau dulu itu memang kayak beneran, nggak apa. Kalau Inya dia bilang orang itu memang iya mungkin ya. Kalau saya ngalamin sih kayaknya iya, tapi walau alam. Kita kan nggak tahu. Kalau Inya itu masalahnya, kalau di Padang kental bang. Kental ya. Iya. Nah, kita juga memang pada saat itu posisi gelap. Dan kita juga cuman hanya jalan kecek gitu kan. Gak tahu sampai. Tapi saya sampai kalau kayak sekarang saya jadi mikir, kok nenek itu jauh banget, kok bisa dia jalan sampai segitunya malam-malam lewat
Apa nggak takut? Iya, nggak takut, apa nggak capek, apa Nggak capek ya, terutama capek. Nah, kalau itu jadi misalnya pikiran saya nenek itu. Saya pernah dengar singkat cerita banyak orang ngomong sih, nenek itu, oh dia banyak yang kenal. banyak yang Oh kenal. dia, oh iyalah kata itu kan nenek sini kata dia. Oh, itu kan ada inian ya, akuannya. Kalau orang bilang tuh akuan namanya. Akuan. Nah, akuan ada yang ikut sama dia. Oh, pantes katanya. Udah nggak heran, lu pernah ikut sama dia? Iya, saya ceritanya sama teman-teman kan. Oh pernah juga sebelumnya Iya, ada yang ikut. cerita, yang saya ceritain sama dia. Emang dia nggak heran lagi. Iya, tuh namanya lu digendong sama inyaknya. Lu digendong itu sama inyak balang. Bisa-bisaan lu gitu. Bang bener loh, iya, itu lu digendong itu. Dia bilang, memang kalau itu nggak mengganggu sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman kan agak risih juga saya. Juga. Serem. Kalau serem juga. Kalau yang gendong ibu kita kan mungkin ya kita senang ya kan. Kalau yang gendong macan. Cuman herannya nggak berasa bang. Nggak ngerasa. Nggak ada angin nggak ada gitu ya. Nggak ada. Cuman perasaan saya itu malam itu saya diseret sama mak saya diseret sama dia. Ikut tuh, terus udah ikut sini. Wah, mak saya aku tahu aja di jalan. Ikut aja saya, tahu sampai rumah. Perasaan saya nggak lewatin jembatan, nggak lewatin apa. Sekarang saya baru mikir, iya ya memang nggak ada lewat jembatan. Mak saya cerita tuh sama teman-temannya. Waktu itu memang sering pada ceritain ke temannya. Makanya mungkin teman-temannya udah sampailah cerita. Iya, itu nenek siapa itu saya lupa namanya juga. Itu nenek itu emang iya. Itu ada dia emang mengikut sama dia. Astagfirullahaladzim, kata mak saya kan. Ngapain? Aduh, kalau tahu dulu mah nggak. Kalau gue taruh di rumah aja, suruh pulang aja kata mak saya. Memang karena malam itu emang kesian. Gimana? Lalu cerita ya, sekarang saya ingat sama rumah. Kita dulu ya, itu sama kenangan sama nyokap ya. Kenangan sama nyokap gitu. Dia cerita sama teman-temannya. Oke nah. Itu cerita paling ini banget tuh bang. Memang nggak bisa dilupakan. Entah masuk akal, nggak masuk akal juga kadang-kadang. Ya jelas lah. Gimana? Ya namanya kita udah masuk ke alam itu. Emang kalau mak saya masih hidup, mungkin dia bilang iya, paling itu ceritanya. Saya masih kecil banget. Kelas 2 SD itu 93 tuh bang. 93 ya? Kalau masalah 93an tuh bang. Kelas 2 kelas 3 SD itu. Zaman itu 93 masih. Dulu belum ada listrik di kampung saya, baru jalanan besar bang. Iya. Belum masuk rumah saya, belum ada. Kalau sekarang sih udah terang. Tuh cerita dari pengalaman horor mistis. Inyak balang pernah digendong oleh harimau belang atau inyek balang. Inyak balang. Oke nah, terima kasih udah hadir di sama-sama channel Suara Misteri. Makanya pantengin terus Suara Misteri, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih seram, lebih menegangkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.